Baik, saya coba berbuat vlog kecil ya. Ini perjalanan dari SMP 17 mengantar istri ke sekolah karena istri seorang guru di SMP 17. Saya coba ceritakan ya untuk perjalanan dari sekolahnya tadi. Barusan sampai dari sekolah, sekarang saya akan coba lihatkan perjalanan untuk ke sekolah tempat saya mengajar. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Singkawang, udah cukup bebas baru lah ya hitungannya ya, 2010. Cukup terasa juga perjalanan ini dari SMP 17 ini ke SMK 1 atau STM itu, dimana kalau untuk di SMP 17 masih masuk Singkawang Timur ya. Nah untuk SMK 1 itu masuk di Singkawang Barat. Nah selama ini saya suka lewat jalan kota, itu Singkawang Tengah ya kan, baru masuk nanti ke Singkawang Barat. Melewati pasar juga cukup ramai. Nah kemarin dapat informasi dari kawan ya, kenapa tidak lewat jalan yang baru. Kebetulan saya tanya jalan baru mana. Nah jalan barunya ternyata memang namanya jalan-jalan baru. Bukan jalan baru karena baru dibangun, tapi memang namanya juga jalan baru, dan memang jalannya masih baru ya, masih baru, kemudian jalannya juga enak lah. Oke, nah ini jalan di pasar, nah, kami bilang nih Pajintan ya, daerah Pajintan. Ini banyak juga masyarakat yang berbelanja di sini. Pasarnya ada pasar ikan ya. Kemudian di sana itu ada juga komplek TNI ya. Kompi Beruang atau Kompi atau apa namanya ini ya, kita nanti lihat ya. Di sini ada komplek perumahannya juga, Yonip R641 Beruang. Oke. Nah ini ya, ada masjid. Kemudian ini adalah daerah-daerah yang barangkali aman lah ya, kalau kita ada rasanya TNI di sekitar kita itu merasa aman ya kan. Kemudian jalannya juga cukup mulus ya, cukup untuk kita lewati itu tidak banyak lagi kerusakan. Nah ini alhamdulillah ya, pemerintah provinsi dan kota sudah memperhatikan jalan daerah Singkawang Timur ini yang dulunya waduh luar biasa sulit ya kalau kita mau ke arah sini, jalan banyak rusak. Nah termasuk jembatan ini tergolong masih baru ya, tergolong masih baru, sehingga kelihatan ya agak tinggi. Biasanya kalau jembatan sekarang dibangun tuh saya juga nggak ngerti itu ya, terlalu tinggi atau memang untuk perencanaan berapa tahun itu. Sebetulnya kurang nyaman. Kami dari beberapa waktu yang lalu pernah diskusi dengan beberapa senior juga di Ikatan Alumni Fakultas Teknik ya. Ada rencana mengadakan semacam talkshow ataupun dalam bentuk podcast gitu kan, bagaimana kita menyikapi sebagai orang-orang teknik ya, sarjana teknik ataupun yang berkecimpung di bidang keteknik sipilan, menyikapi jembatan itu banyak yang sekarang dibangun terlalu tinggi, abutmentnya terlalu tinggi sehingga kurang nyaman dan kurang aman. Apa sebab? Kalau terlalu tinggi jadi jarak pandang kita agak berkurang sebetulnya ya, agak berkurang. Kemudian di sini kita lihat ya, ada pom bensin. Pom bensinnya di sini sering sekali kalau kita pagi-pagi melihat orang antri, terutama dari truk ya, pengangkut bahan material misalnya. Ini salah satu contoh, masih banyak orang. Nah ini yang saya sebut dengan jalan baru ya. Ini di depan kita ada jalan baru. Tidak jauh lagi kita akan belok ke kiri, kita masuk ke jalan baru. Nah, jalannya masih tergolong baru. Saya coba belok dulu. Jalannya asik nih ya, jalan asik.
Oke, kita coba stabilkan dulu ya. Oke. Nih perbukitan, asik jalannya. Ini terima kasih kepada sahabat saya yang telah memberitahukan ini. Jadi kalau saya mau ke sekolah saya dari sekolah istri ini dekat jadinya rasanya. Dan memang jalannya agak sepi. Yang pasti mulus jalannya, asik, berbukitan juga. Jalan Kalimantan ini asiknya ya masih asri ya, masih asri, banyak pepohonan. Nah, di depan itu kelihatan ada rumah ya di perbukitan. Nah, itu bukit itu ya. Itu tambang apa namanya itu? Tanah ya. Tanah bukan pasir ya, tanah. Nah, lihat di sini pemandangannya. Kemudian sebelah kiri ini ada juga tambang batu, bahkan ini masih banyak material. Nah, kaplingan ada juga di sini, kaplingan. Ini saya pikir nanti akan berkembang, daerah. Suatu ketika nanti jalan yang berkembang sekali di sini. Sebab memang kalau untuk melintasi pasar itu kecenderungan macet ada, kemudian dari sisi waktu tentu ya. Sisi waktu dan kenyamanan tentu masih, karena masih baru juga, jalannya masih sangat mulus ya, sepi, sehingga bisa lebih cepat ya sampai ke daerah Singkawang Barat ya. Kita mau ke Singkawang Barat. Baik, nah ini kita lihat ya, jalannya masih alhamdulillah ini ya. Terima kasih kepada pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Kota Singkawang, umumnya masyarakat Kalimantan Barat ya, sehingga ketika nanti ada suatu keramaian dan sebagainya, ini bisa jadi jalan alternatif. Umumnya kalau orang Bengkayang misalnya mau ke kota ya kan, lewat ya Singkawang Tengah itu udah misalnya kegiatan cap gome. Nah, itu biasanya udah otomatis ramai ya, macet gitu. Mudah-mudahan dengan adanya jalan seperti ini, alternatif ini, bisa memecah persoalan ya, yang tadinya macet, bisa mengurai kemacetan dari beberapa alternatif jalan. Ini asik ini jalannya ya kan. Nah, kalau saya ceritakan juga ini jalan ini ya, jalan kalau dilihat ya seperti kita keluar kota jadinya. Memang cenderungnya agak sempit ya, jadi hanya muat 2 mobil memang berpapasan. Kalau mobil yang ukuran kecil mungkin kita tidak terasa, tapi kalau ada mobil ukuran besar akan lebih hati-hati harusnya. Nah ini ya. Oke, ini ada tambang lagi. Di depan kita ada perbukitan juga. Oke. Nah, ini jalannya tentu kalau di tambang ini ya agak kotor ya, agak kotor. Di depan itu ada tambang. Ini jalannya yang berbahaya di sini adalah tebingnya ini, apa namanya? Kalau kita lihat tidak ada di barau ya, tidak di barau. Jadi berhati-hati itu, takutnya runtuh. Nah itu saran saya itu segera di barau ya. Kalau nggak di barau nanti jalannya akan longsor, sehingga akan lebih banyak lagi biaya perbaikannya. Nah, oke. Ini memang jalannya kalau udah banyak pengambilan material seperti ini contohnya, otomatis ya. Banyak juga jalannya seperti bertanah-tanah seperti ini. Oke. Nah, di depan kita itu nanti kita akan menemukan kuburan masyarakat Tionghoa ya. Masyarakat Tionghoa ini banyak di Singkawang, sehingga julukan 1000 kelenteng di Singkawang ya kan, itu terkenal. Masyarakat Singkawangnya banyak, mayoritas adalah Tionghoa. Saat ini juga wali kotanya berasal dari Tionghoa ya. Sayangnya di situ tadi saya lihat ada sampah. Nah, itu yang kurang nyaman. Itu barangkali menjadi satu temuan yang bisa kita berikan masukan supaya tidak kelihatan kotor. Nah,
itu harus ditata lagi, apakah buat baknya atau dia agak dipinggirkan. Ini asik jalannya ini, saya lihat. Kalau melihat makam orang Tionghoa ini, kita tuh melihat seperti apa, ornamen atau bangunan-bangunan yang makam ini sangat menarik ya. Seninya itu yang saya melihat berbeda dari yang lain ya. Memang ukurannya akan lebih besar. Ini yang saya lihat ini ada Tanjal 3 orang bilang sini ini. Ya kan? Tapi bukan cabe-cabean lah ya. Oke, di depan itu ada motor ya yang jualan. Itu masuk ke gang atau apa itu? Oh ya, gang. Oke. Saya kira nanti akan ramai juga jalan ini, akan makin ramai lah ya. Sekarang tentu udah banyak juga yang tahu, saya kira akan ramai sehingga nanti jalan ini akan cepat berkembang. Tentu orang di tepi-tepi jalan akan manfaatkan ini. Nah, di depan itu sudah masuk ke jalan Krida sana. Saya coba stop dulu karena sudah mau sampai ya. Saya stop dulu. Terima kasih.